Berikut adalah hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Yang pertama ada alif lam qamariyah. Sudah ada Bapak jelaskan, ada al-insan, ada al-masir. Yang kedua ada ikhfa, yakni nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Di sini misalnya ada nun mati bertemu dengan huruf jim. Misalnya lagi ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Huruf-huruf ikhfa lihat di buku tajwid masing-masing. Ada 14 hurufnya. Setiap nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka ini dibaca samar-samar. Dalam tajwid disebut dengan ikhfa. Kemudian yang ketiga ada bacaan gunnah musyaddah. Gunnah musyaddah ini misalnya hamalathu ummuhu, mimnya bertasdid. Masih ingat kan? Gunnah musyaddah, mim atau nun yang bertasdid. Kemudian ada ijhar. Ijhar contohnya ini. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada lagi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yakni nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun atau ya. Contohnya nih, wahnan ala wahnin. Karena bertemu huruf waw maka dibaca wahni wa fisaluhu. Idgham bi gunnah. Kemudian ada lagi ikhfa. Ikhfa itu nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Oh ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketujuh qalqalah sughra, ini juga sudah dijelaskan, yaitu huruf qalqalah yang berada di tengah-tengah kata. Misalnya di sini ada wasahib huma. Huruf qalqalah ada 5, ingat, ba, jim, dal, to, dan qaf. Kemudian yang baru di sini ada yang disebut dengan ijhar mutlak. Ijhar mutlak. Apa itu ijhar mutlak? Yaitu ini pengecualian. Hanya ada 4 ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dibaca ijhar mutlak, meskipun dalam ilmu tajwid secara rumus ini disebut idgham bi gunnah, yakni dunya. Nun mati bertemu huruf iya. Nah, nun mati kan bertemu dengan huruf iya, ini disebut ijhar mutlak. Kenapa? Karena nunnya tetap dibaca jelas meskipun bertemu dengan huruf iya. Ini pengecualian yang harusnya apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf waw, iya, mim atau nun, maka dibaca idgham bi gunnah. Kalau ini tidak, ini ijhar mutlak namanya. Atau di dalam Al-Quran ayat yang lain selain ad-dunya ada lagi sin wa nun. Nun mati bertemu waw, ini tetap dibaca jelas juga. Atau qin wa nun, maaf. Nah, ini nun mati bertemu waw, ini juga dibaca jelas. Atau bunyanun, nun mati bertemu huruf
ya. Nah ini juga dibaca jelas. Ingat hanya ada 4. Selainnya apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf waw atau ya, maka harus dibaca idgham bigunnah. Nah selain yang tadi, ini disebut ijhar mutlak. Kemudian yang ke-9 ijhar syafawi. Nah ijhar syafawi adalah salah satu hukum bacaan mim mati yang apabila bertemu huruf hijaiyah selain, perhatikan, apabila mim mati bertemu atau diikuti huruf selain, ingat, selain mim dan ba, maka ini disebut ijhar syafawi. Misalnya sini, marji'ukum mim mati bertemu dengan huruf fa, maka ini disebut ijhar syafawi. Nah yang terakhir ada ikhfa syafawi, masih dalam hukum bacaan mim mati. Apabila masih ingat mim mati bertemu huruf ba, maka ini disebut ikhfa syafawi. Contohnya fa'unab bi'ukum. Nah bi sesudahnya ada huruf ba. Nah ini maka disebut hukumnya ijhar ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Demikian itu yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.